Struktur pidato ada 5. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah purwakane atur. Yang ketiga, surasa basa utawa isi pidato. Yang keempat adalah penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ya, yang pertama salam pembuka. Salam pembuka ya gue pengucap salam sing sepisan minangka wiwitane pidato. Maksudnya adalah salam pembuka di sini adalah ucapan salam di saat kita pertama memulai pidato. Isinya salam itu kita mengutarakan salam pakurmatan, salam hormat atau salam yang lainnya kepada para tamu undangan. Ya. Contohnya salam di sini. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sugeng enjang. Kalau sugeng enjang dalam bahasa Indonesia apa ya? Selamat pagi. Iya, betul. Selamat pagi, betul. Sugeng enjang itu selamat pagi. Bisa juga kalau siang-siang hari pidatonya, ya berarti sugeng siang. Kalau pidatonya sore hari, salamnya bagaimana? Sugeng sonten. Iya, betul, Zaskia. Sugeng sonten. Terus kalau pidatonya malam hari, salamnya bagaimana? Sugeng dalu. Ya, betul Fajar. Sugeng dalu ya. Jadi untuk biasanya kan kita tidak mesti yang mendengarkan pidato itu beragama Islam ya. Jadi kita bisa campurkan kalau pidato itu selain baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga bisa campurkan dengan sugeng enjang atau bisa juga sugeng siang, sugeng sonten atau sugeng dalu. Itu untuk salam pembuka. Yang kedua ada purwakane atur. Purwakane atur ya kue atur pakurmatan maring para tamu sing rawuh lan muji syukur maring Gusti Kang Maha Kuasa. Jadi maksudnya purwakane atur itu adalah di sini ada salam pembuka, ada pembuka pidato. Purwakane atur itu adalah pembuka pidato. Nah, contohnya di sini yang termasuk purwakane atur. Misalnya seperti ini. Kalau dalam pidato bahasa Indonesia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat segala macamnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Nah, itu adalah contoh pembuka pidato atau purwakane atur. Yang ketiga, bagian teks pidato yang ketiga adalah surasa basa. Surasa basa atau
disebut juga dengan isi pidato. Ya kuwe kabeh bab sing perlu diwerdana utawa dijlentrehna. Maksudnya begini, isi pidato itu adalah sesuatu yang perlu dijelaskan dalam pidato tersebut. Pidato itu bagian paling banyak ada di bagian isi. Dan ini adalah pentingnya isi pidato itu ada di surasabasa. Tuh ya, surasabasa atau isi pidato. Yang keempat adalah penutup. Penutup ya kue pangarep-arep lan nyuwun pangapura angger ana babagan sing gawe kurang renane penggali. Maksudnya begini, untuk penutup itu kita meminta maaf apabila selama kita menyampaikan pidato itu kita banyak kekurangan atau kesalahan, kita minta maaf kepada pendengar pidatonya. Nah, itu ya. Terus sama juga kadang pengarep-arep atau yang kita inginkan. Yang kita inginkan dari pidato ini. Maksudnya kalau kita menyampaikan pidato, contohnya tadi tentang Raden Ajeng Kartini, itu di bagian penutup kita juga menyampaikan apa yang kita inginkan setelah pidato ini disampaikan kepada para pendengar. Tuh, jadi bisa berisi pengarep-arep atau juga bisa berisi nyuwun pangapura atau dua-duanya sekaligus. Ya, yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup ya kue salam neng pungkasane pidato yaitu salam akhir pidato. Contohnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tadi lagi sugeng enjang, sugeng dalu begitu. Ya, ini bagian-bagian teks pidato. Ya, ini dicatat dulu ya. Yuk, dicatat dulu nih. Jika tulisan Bu Guru terlalu kecil, silakan di HP kalian bisa diklik tulisannya Bu Guru, nanti jadi bisa ke zoom sendiri. Terus bisa juga diperbesar dengan tangannya, dibuka seperti ini ya. Jadi nanti bisa memperbesar tulisannya. Selesai? Belum. Ya, ditulis belum. Oke, ditulis soalnya dulu. Sudah?
Belum. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Yang lain? Sudah. Sudah. Ya, sudah ya. Guru lanjutkan. Ya. Oke. Dari struktur pidato tadi, coba sekarang Bu Guru diberitahu struktur pidato dari pidato mengeti Dinten Kartini. Coba yang mana salam pembukanya? Yo, siapa yang bisa langsung angkat tangannya? Mana yang termasuk salam pembuka dari pidato mengeti Dinten Kartini ini? Yuk angkat tangannya. Tidak ada yang bisa menjawab? Salam pembukanya yaitu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam pembukanya. Selanjutnya, mana yang termasuk purwakane atur? Kalimat yang mana, yo? Yang mana? Singular. Yang mana, yo? Yang mana? Yang sing kita hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru dan seterusnya sampai dengan kalimat yang mana? Sampai dengan kalimat yang ini. Dinten Kartini Seniki. Ini ya. Guru kasih tulisan. Ini salam pembuka. Terus di sini apa? Purwakane atur atau pembuka pidato. Ini ya dari mulai sing kita hormati sampai dengan purwakane sampai dengan pangetan Dinten Kartini Seniki.
Ya, ini ya. Terus selanjutnya, mana yang termasuk surasa basa? Yang mana? Dari kata apa? Dari kata? Ya, Rizky, silakan. Surasana yaiku mengerti Dinten Kartini sangat wigantos pula uga panjenengan sedaya Raden Ajeng Kartini bebasan sekar sungtan boten kendhat babar Ya, itu sampai anggembaren dengan kata yang mana? sampai dengan bangsa lan negara. Kan? Bangsa Ini lan masih ada negara. nih. Masih ada lanjutannya nih. Sampai dengan singkayaniku saestu saged damel mengkoge mana. Ya, bagus Rizky. Kita berikan tanda di sini ya. Ini yang disebut surasa basa. Atau isi pidato. Sampai dengan ini ya. Ini yang disebut isi pidato. Selanjutnya, penutup pidato. Mana yang termasuk penutup pidato? Elsa Ya, Ella. Yang mana? katen atur kula. Ya, Mila katur datang kadang-kadang putri dan seterusnya sampai dengan yang mana? Sampai dengan yang? Isinya itu kalau penutup itu pengarep-arep sama nyuwun pangapunten. Dari Mila katur datang kadang-kadang putri sampai dengan mekaten atur kula bilih klentu lan kekirangane anggene kula matur kula nyuwun pangapunten. Nah, itu ya. Ini yang disebut dengan penutup. Ya, terus yang terakhir adalah salam penutup. Yang mana yang termasuk salam penutup? Elsa. Angkat tangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ella. Gimana? Yang mana?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Ella, ini adalah salam penutup. Penutupnya. Iya. Nah, begitu untuk perangannya pidato atau struktur pidato. Ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Sudah paham di sini sampai di sini? Sudah, Bu. Ya, baik. Udah, Ya. Bu. Ya. Selanjutnya adalah materi nyunting teks pidato. Nyunting ya kue pegawean benerna wacan sing urung trep perangane sing desunting ana telung bagian. Ya kue isi wacan pidato kudu bener lan trep karo acarane. Nomor loro struktur utawa urutan perangane pidato kue ditulis secara runtut. Runtut itu adalah urut. Ya. Yang ketiga adalah penulisan. Penulisan aksara, tembung lan ukara kudu nganggo ejaan utawa tanda waca sing trep. Jadi menyunting itu berarti kita mencari tahu isi, struktur dan penulisannya dalam pidato tersebut. Kita sunting bisa menjadi sebuah paragraf atau pidato yang lebih singkat. Ya. Terus selanjutnya nang kisor kiye nganggo pengeling-eling carane maca teks pidato sing bener. Jadi kita kalau baca pidato itu kita ada yang harus perlu diingat-ingat. Dari yang pertama adalah lafal. Lafal utawa pacopan saben tembung lan ukara kudu bener. Lafal atau pengucapannya. Ya, lafalnya. Misalnya mengatakan sugeng enjing. Jangan sugeng enjing tapi enjing itu. Itu pengucapannya. Jadi harus benar tembung dan ukara. Kata atau kalimatnya dalam pengucapannya harus betul. Itu yang disebut lafal. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah penjedaan kita saat kita membaca sebuah pidato. Itu juga harus benar. Ya, kita bisa dengan memberikan tanda koma. Jika itu membacanya kita harus berhenti sebentar. Mandek sedela, itu berhenti sebentar. Atau kita kasih tanda titik apabila kita membacanya harusnya berhenti lama. Gitu. Mengkono juga angger anak tanda waca pakon. Nah, kalau ada tanda tanya berarti kita dalam intonasinya itu kita bertanya. Jangan datar. Kalau datar nanti penontonnya atau yang mendengarkan pidato itu bingung. Begitu ya. Pakon itu tanda seru, berarti kita juga harus mengatakannya secara tegas atau tanda pitakon. Ya, itu kalau kita sedang bertanya kepada pendengar. Gitu ya. Terus yang keempat adalah tempo. Tempo itu berarti dalam kita membaca itu kita harus ada jeda-jedanya. Jangan terlalu cepat ya. Jangan juga terlalu kita gugupan. Kepenginnya cepet-cepet selesai begitu kalau baca pidato. Baca pidato itu harus tenang, tegas, jadi temponya nanti akan berirama. Gitu. Yang kelima adalah gatekna pemedote ukara atau jeda. Bisa dikasih tanda garis miring 1 jika tempo atau jedanya
sebentar, bisa menggunakan garis miring 2 jika tempo dan jedanya itu lama. Gitu. Contohnya di sini. Mengeti dinten Kartini sangat wigatos. Garis miring 1 berarti jedanya sebentar. Tumrap kulo berhenti sebentar lagi. Ugo panjenengan sedoyo. Titik berarti menggunakan jeda garis miring 2. Kita berhentinya lebih lama dari yang ini. Ya, kita coba ya seperti ini bacanya. Contoh yang benar. Mengeti dinten Kartini sangat wigatos. Tumrap kula uga panjenengan sedoyo. Nah, itu contoh yang betul. Contoh yang salah seperti ini. Ingat ya, kalau garis miring 1 itu berhentinya sebentar, garis miring 2 itu berhentinya agak lama. Contoh yang salah. Mengeti dinten Kartini sangat wigatos. Tumrap kula uga panjenengan. Nah, kalau seperti ini berarti dalam penjedaan yang lama ini berarti satu kalimat, menandakan satu kalimat. Ini kalau kita dengarkan, itu kita tidak mudeng, ini artinya apa, maksudnya gimana, begitu. Kita kalau memberikan penjedaan itu harus benar, sehingga pidato yang kita utarakan akan diterima dengan baik oleh pendengar pidato kita. Itu ya. Itu untuk materi pidato bahasa Jawa. Sampai dengan saat ini, siapa yang mau bertanya silahkan sebelum Bu Guru melanjutkan materi pelajaran lainnya. Silakan bisa angkat tangannya. Sudah paham semua? Sudah paham semua belum? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Guru akan lanjutkan materi berikutnya dengan budaya Banyumasan. Silakan disiapkan buku budaya Banyumasannya. Ya. Sudah di depan kalian ada materi budaya Banyumasan? Sudah tertampil? Ya, sudah. Belum. Ya. Sudah. Kan? Belum. 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 Sudah tertampil semua? Belum. Sudah. Ya. Baik. Sudah. Ya. Budaya Banyumasan, kemarin kalian sudah belajar untuk tata krama berdoa saat belajar ya? Kemarin Bu Guru sudah memberikan materi ini. Sudah dibaca ulang tadi? Sudah. Ya, sudah ya.
Oke. Tata krama berdoa saat belajar. Di sini ada ceritanya nih. Setiap hari Wulan dan Bagas pergi ke sekolah. Di sekolah terdapat aturan dan tata tertib. Tujuannya agar kondisi di sekolah menjadi tertib, damai, dan nyaman untuk belajar. Tata krama di sekolah dilakukan saat berada di lingkungan sekolah. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Wulan dan Bagas harus dapat melaksanakan tata krama tersebut. Wulan dan Bagas dan teman-teman lainnya selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa dilakukan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa sebaiknya dilakukan dengan rendah hati dan suara yang lembut. Berdoa sebelum belajar bertujuan untuk meminta kelancaran agar belajar berjalan lancar. Berdoa di akhir pembelajaran sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang sudah diterima dari guru di sekolah. Ya. Nah, coba dari bacaan ini kita tulis tata krama berdoa saat belajar itu apa saja. Yo, siapa yang bisa silakan angkat tangannya. Tata krama berdoa saat belajar. Yang pertama adalah berdoa dilakukan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Siapa lagi? Ayo. Di situ dari bacaan yang tadi, bacaan ini, tata kramanya apa? Ini nih, berdoa sebaiknya dilakukan dengan rendah hati dan suara yang lembut. Betul. Terus kalau saat berdoa kita harus bagaimana? Kita harus khusyuk ya, tidak boleh sambil main-main ya. Ya. Berdoa harus dilaksanakan dengan khusyuk. Dan tidak sambil bermain-main. Tuh. Jadi kalau saatnya berdoa itu sebaiknya kita tangannya di depan ya. Kalau di dalam kelas itu di depan meja, di atas meja, terus kemudian berdoa sambil kepalanya ditundukkan seperti ini ya. Terus berdoa mulai seperti itu. Oh, nggak ada gambarnya. Bu Guru di Rizky nggak ada gambar pelajarannya. Coba di anak-anak yang lain ada gambar pelajarannya tidak? Ada. Ada, Bu. Oh iya. Coba Hafisyah Rizkiani itu siapa? Sama Rizky. Coba cari kualitas internet yang lebih bagus. Biar ada gambarnya. Itu Hafizah Rizkiani malah keluar.
Sudah keluar, Rizky? Gambarnya? Sudah keluar belum? Masih belum? Coba Rizky keluar dari meeting dulu, kemudian masuk lagi. Ya, Rizky ya, keluar dulu terus masuk lagi. Ya. Untuk yang lain dilanjutkan. Ya. Ini adalah tata krama berdoa saat belajar ya. Jadi yang pertama adalah berdoa dilakukan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua berdoa dilakukan dengan rendah hati dan suara yang lembut. Yang ketiga adalah berdoa harus dilaksanakan dengan khusyuk dan tidak sambil bermain-main. Nah, itu untuk tata krama berdoa saat belajar. Selanjutnya yaitu tata krama saat diperintah guru. Nah, ini karena berhubung kalian itu belajarnya di rumah, jadi tidak bertatap langsung dengan bu guru ya. Hanya bisa bertatap langsung melalui Google Meet atau interaksi antara siswa dengan guru melalui grup WhatsApp. Nah, ini pelajaran kalau kita bertatap langsung di sekolah. Nah, silakan bisa dibaca di sini. Ada tata krama saat diperintah guru. Ada bacaannya, menolong bu guru. Ya. Coba bu guru mau minta Fajar untuk membacakan. Coba silakan Fajar. Bu Windy kesulitan membawa buku tugas para siswa yang sudah selesai diperiksanya oleh Bu Windy pun keluar mencari orang yang dapat membantunya. Tak lama kemudian terlihat wulan yang lewat di depan Bu Windy. Wulan, kemari sebentar. Ya Bu, ada apa Bu Windy? Maaf, Wulan, bisa tolong Ibu? Apa yang dapat saya bantu, Bu? Tolong bantu Ibu bawakan sebagian buku tugas para siswa ke dalam kelas Wulan. Baik, Bu. Mari saya bantu bawakan. Wulan pun membantu Bu Windy membawakan buku dan meletakkannya di atas meja guru dengan rapi. Bu, bukunya sudah saya taruh di atas meja. Apakah masih ada yang dapat saya bantu lagi, Bu? Sudah tidak ada. Terima kasih, Wulan. Kamu boleh duduk di bangkumu sekarang. Iya, Bu, sama-sama. Ya, terima kasih Fajar sudah membacakan bacaan menolong bu guru untuk teman-teman. Nah, dari cerita ini menolong bu guru, kita bisa dapatkan tata krama saat diperintah guru. Yo, coba tata krama saat diperintah guru apa saja? Membawakan buku. Tata kramanya gimana? Kalau guru meminta tolong kepada siswa, itu sebaiknya siswa gimana? Menolak atau menerima? Menerima. Ya, betul. Menerima. Saat guru meminta tolong pada siswa, siswa harus menerima dengan bagaimana? Senang hati atau dengan berat hati? Senang hati. Senang hati. Ya. Senang hati.
Ya, saat guru meminta tolong kepada siswa, siswa harus menerima dengan senang hati. Apalagi? Apalagi yang kedua? Ada lagi yang bisa? Silakan angkat tangannya. Apa? Setelah melaksanakan tugas dari guru, baiknya melaporkan bahwa tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Ya, ini ya. Itu yang tadi yang mengatakan setelah Wulan membawakan buku dan diletakkan dengan meja guru dengan rapi, terus Wulan mengatakan, Bu, bukunya sudah saya taruh di atas meja. Nah, ini adalah laporan dari Wulan. Sudah melaksanakan perintah dari bu guru, terus kemudian melaporkan. Begitu. Jadi tahu bu gurunya, oh ternyata Wulan sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti itu. Apalagi? Terus kalau tadi membawakan buku, kita bawa bukunya harus bagaimana? Memberikan dengan sopan. Ya, betul, ada sopan ya. Menaruhnya dengan sopan. Terus kita membawanya juga harus hati-hati melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan hati, sungguh-sungguh dan hati-hati. Ya, kalau tidak hati-hati nanti buku yang kita bawa nanti jatuh terus rusak kan begitu. Malah jadinya merusak bukunya bu guru. Itu. Terus apalagi? Kalau misalnya disuruh ternyata perintahnya belum jelas, bagaimana tata keramanya? Tata keramanya gimana kalau disuruh tapi belum jelas? Misalnya ibu menyuruh salah satu di antara kalian memberikan suatu barang ditaruhnya di ruang tertentu begitu. Terus kamu nggak tahu ruang itu di mana begitu. Berarti tanya gimana? Minta Menanya. penjelasan. Gimana? Minta penjelasan. Oh iya betul, menanyakan atau meminta penjelasan jika tugas yang diberikan belum dipahami. Tuh ya. Terus misalnya apabila kalian saat melaksanakan tugas ternyata melaksanakan atau melakukan kesalahan, bagaimana? Meminta maaf. Iya betul, meminta maaf ya. Meminta maaf jika saat melaksanakan tugas terdapat kesalahan atau kekurangan. Contohnya kayak tadi Wulan, misalnya di tengah perjalanan ternyata dia bawa bukunya tidak kuat, terus kemudian bukunya
jatuh, akhirnya bukunya berserakan, maka setelah Wulan menaruh meja di buku, itu harusnya Wulan mengatakan permintaan maaf apabila bukunya tadi di perjalanan sudah jatuh. Begitu ya. Itu adalah tata krama saat diperintah oleh guru. Ya, ini ya. Ditulisnya nanti aja tidak apa-apa kalau Bu Guru sudah bagikan di grup WA. Ya. Lanjutnya yaitu ada bermain peran tentang tata krama saat di ruang kepala sekolah atau ruang guru. Ya. Coba Bu Guru mau minta tolong salah satu untuk membacakan yang namanya Hendro Dwi Prasetyo itu atas nama siapa? Wulan. Atas nama Wulan. Wulan itu namanya yang mana? Azalia Wulandari. Oh iya, Azalia Wulandari. Iya, silahkan. Coba dibacakan materinya. Buatlah kelompok dengan 4 temanmu. Buatlah sebuah cerita sederhana. Cerita terbentuk dialog mengenal keperluan bertemu kepada ya. Sebentar. Makanya yang ini nih. Sebentar. Sebentar ya. Ini materinya ternyata salah masukkan, Bu Guru. Ya, ini materinya. Ya, coba dibacakan lagi. Pagi ini Wulan dan ayah bertemu kepala sekolah untuk membicarakan Bisa diperbesar. Diklik aja gambarnya. Terus di zoom sendiri pakai tangan. Pagi itu Wulan dan Aldi akan bertemu kepala sekolah untuk membicarakan persiapan pelaksanaan upacara pada Hari Pendidikan Nasional. Ketika mereka hendak bertemu kepala sekolah di ruang, kepala sekolah bertanya kepada sekolah sedang menerima tamu. Wulan dan Aldi pun menunggu dengan sabar. Setelah tamu berpamitan, barulah Wulan dan Aldi masuk menemui kepala sekolah. Wulan dan Aldi menerapkan tata krama yang diajarkan guru saat menemui kepala sekolah. Sebelum masuk ke ruang kepala sekolah, mereka memberikan salam dalam mengetuk pintu ruang kepala sekolah dengan pelan. Setelah kepala sekolah mempersiapkan masuk, mereka menunjukkan senyum yang ramah. Ketika kepala sekolah mempersilahkan mereka duduk,
Barulah mereka duduk dengan tenang. Setelah duduk, mereka menyampaikan tujuan mereka menemui kepala sekolah dengan singkat dan jelas. Setelah selesai, Wulan dan Aldi mengucapkan terima kasih dan memohon diri sambil memberi salam. Ya, terima kasih Wulan sudah membacakan kepada teman-teman. Baik, di sini tata krama saat bertemu kepala sekolah. Dari bacaan ini, tata krama yang harus kita terapkan saat masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru apa saja? Yang pertama, mengetuk pintu sebelum masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru. Terus yang kedua, apa lagi? Ucapkan salam. Betul sekali. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Dengan apa? Apakah dengan suara keras? Atau bagaimana? Suara sopan. Betul, ucapkan salam dengan sopan. Terus yang ketiga, terus apa lagi? Apabila di ruang kepala sekolah ada tamu, bagaimana yang perlu kita laksanakan? Nunggu. Betul. Kita harus menunggu sampai tamu keluar. Jangan kalau ada tamu kita langsung masuk menerobos begitu ya, itu tidak sopan. Oh ya, di sini sebelumnya nomor 1 nih, mengetuk pintu sebelum masuk ke ruang KS atau guru. Mengetuk pintunya berapa kali? 3 kali. 3 kali, betul. Mengetuk pintu sebelum masuk ke ruang kepala sekolah atau guru sebanyak 3, maksimal 3 kali ya. Begitu. Terus ketok pintu, tok 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 sambil ucapkan salam. Kamu misalnya beragama Islam, ya silahkan mengatakan Assalamualaikum. Atau mungkin kalau bukan beragama Islam, ketuk pintu sambil jawab permisi Pak atau permisi Bu, begitu ya. Nah, terus kok ternyata dilihat ada, oh lagi ada tamu nih, maka kita tunggu sampai tamu keluar. Menunggunya di mana? Menunggunya jangan di depan pintu, tetapi agak bergeser. Kalau misalnya tamunya sudah selesai, sudah keluar dari ruangan, barulah kita bisa masuk ke dalam ruang kepala sekolah atau ruang guru. Ya. Saat masuk, kita ucapkan permisi. Terus kemudian kalau sudah masuk nih, terus dipersilahkan duduk oleh kepala sekolah, maka kita duduknya bagaimana? Duduk dengan sopan, betul, dengan tenang, duduknya yang betul, jangan duduknya kakinya melebar atau kakinya dinaikkan ke meja atau yang lain sebagainya, itu tidak baik ya. Ketika sudah dipersilahkan masuk dan dipersilahkan untuk duduk, maka duduklah dengan tenang dan sopan. Ya. Terus ada lagi yang kelima, kalau kita sudah menyampaikan
kita masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru itu untuk apa? Kita menyampaikan pesan dengan bahasa yang bagaimana? Sopan. Sopan, betul, jelas, Singkat dan jelas. singkat dan jelas, betul sekali. Jangan terlalu lama, terus bahasanya juga sopan. Kalau tidak bisa berbahasa Jawa secara krama, kalian gunakanlah bahasa Indonesia. Betul. Terus kalau sudah selesai menyampaikan pesannya, maka ucapkanlah Salam. terima kasih, betul, dan salam. Kemudian memohon diri keluar dari ruangan dengan mengucapkan salam secara sopan. Itu ya, tata krama saat masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru. Dan yang terakhir adalah tata krama saat mengikuti ujian. Silahkan Zaskia Al-Zahra bisa membacakan cerita tata krama saat mengikuti ujian untuk teman-temannya. Hari ini Lintang akan mengikuti ujian. Lintang mengikuti ujian dengan mematuhi peraturan dan tata krama yang ada. Lintang berangkat lebih awal sehingga ia tidak sebelum ujian dimulai. Ketika bel berbunyi, Lintang memasuki ruang ujian dengan tertib setelah diizinkan guru pengawas. Lintang pun duduk di tempatnya sesuai dengan ketentuan. Saat ujian dimulai, terlebih dahulu Lintang membaca doa sebelum mengerjakan soal. Lintang mengerjakan soal dengan teliti, tenang, percaya diri, dan jujur. Lintang selalu ingin pesan bu guru agar mengerjakan ujian dengan jujur. Lintang menyelesaikan ujiannya sebelum waktu ujian berakhir. Meskipun begitu, Lintang tetap duduk tenang di kursinya. Ia memeriksa kembali lembar jawabannya. Setelah waktu ujian berakhir, Lintang segera menyerahkan lembar jawabannya kepada bu guru pengawas, lalu meninggalkan ruang dengan tertib. Ya. Terima kasih Zaskia Al-Zahra sudah membacakan materi untuk teman-temannya. Ya, dari bacaan tata krama saat mengikuti ujian, kita bisa menuliskan di sini apa saja sih tata krama saat mengikuti ujian. Yang pertama, apa ya? Berdoa. Berdoa, betul. Berdoa sebelum dan sesudah ujian. Yang kedua, apa lagi? Percaya diri. Percaya diri. Saat mengerjakan harus percaya diri. Ya, tidak boleh contek-contekan ya. Tidak boleh memberikan jawaban atau meminta jawaban kepada teman lain. Apalagi? Mengerjakan dengan teliti. Betul, mengerjakan dengan teliti.
Apalagi sungguh-sungguh, teliti, sungguh-sungguh. Oh ini, dan percaya diri ya, jadikan satu. Satu aja. Apalagi? Terus kalau misalnya ulangan itu, oh iya betul, duduk dengan tenang. Terus kalau misalnya berangkat ke sekolah, ujiannya di sekolah, berarti berangkatnya gimana? Apakah ngepas waktu ujian atau bagaimana? Di awal. Betul sekali, berangkat lebih awal dari waktu ujian. Apa lagi? Kalau sudah selesai ujiannya, bagaimana? Memberikan lembar ujian kepada Bu Guru. Iya betul. Sebelumnya diapakan dulu? Diteliti dulu. Iya, menyelesaikan ujian dengan tepat waktu dan memberikan jawabannya kepada guru. Iya. Terus kalau sudah keluar ruangan dengan bagaimana? Masuk dan keluar ruangan dengan bagaimana? Tertib. Iya, betul. Dengan tertib. Ya, bagus. Itu untuk tata krama saat mengikuti ujian. Kamu hari ini sudah belajar tentang tata krama berdoa saat belajar, kemudian tata krama saat diperintah guru. Ada lagi tata krama saat masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru. Dan yang terakhir, tata krama saat mengikuti ujian. Bagaimana, adakah yang mau ditanyakan untuk pelajaran budaya Banyumas hari ini? Silakan angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Ya, bagus. Kalau begitu, ini udah jam 11 kurang 15 menit. Materi hari Kamis sudah selesai disampaikan. Sebetulnya Bu Guru mau menjelaskan materi matematika dan tematik, tapi waktunya bagaimana ya? Anak-anak bagaimana ini? Mau dilanjut atau besok hari Senin saja? Dilanjut. Guru. Untuk hari ini bagaimana? Dilanjutkan ya sampai dengan jam 11 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu Guru akan menjelaskan matematika ya. Matematika ini kemarin kalian kalau ada pertanyaan nanti langsung bisa ajukan pertanyaan ya untuk yang materi matematika kemarin. Nah, sudah masuk gambar Bu Guru untuk matematika? Sudah. Sudah. Ya. Sudah. Baik. Untuk matematika, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan melalui link YouTube, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama.
Itu tidak ada masalah kemarin ya? Tidak. Ya, oke, lanjut. Kalau begitu, materi yang kedua kemarin juga sudah Bu Guru sampaikan melalui link YouTube, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ya, penyebutnya berbeda. Adakah yang mau bertanya? Mungkin kemarin Bu Guru saya masih bingung. Nah, silakan bisa bertanya di sini. Mumpung ketemu dengan Bu Guru. Kemarin untuk tugas yang pertama itu sebagian besar sudah nilainya 100 semua. Kemudian di tugas yang kedua itu kebanyakan kemarin di soal nomor 5 itu masih ada yang salah. Nah, begini, kuncinya jika kalian mengerjakan pecahan berpenyebut yang berbeda, itu dilihat dulu penyebutnya. Penyebutnya kalau berbeda, maka kita samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya. Kalian sudah bisa menentukan KPK ya? KPK bisa dicari dengan pohon faktor atau dengan cara sisir. Nah, di sini contohnya langsung saja 3/5 ditambah 4/6. Ini soal penjumlahan pecahan biasa ditambah pecahan biasa. 5 dan 6 di sini kita samakan dengan penyebut 30. Ya, caranya dengan 30 untuk penyebut pertama, 30 juga untuk penyebut kedua. Untuk mengisi pembilangnya yaitu dengan cara 30 dibagi 5 berapa? Oh, 6. 6 dikalikan 3 ketemu 18. Itulah pembilang pertama. Kemudian ditambah 30 dibagi 6. Berapa? 5. 5 dikali 4. Jadi ketemunya 20. Maka kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkan saja untuk pembilangnya. 18 ditambah 20. Jumlahnya 38 per penyebutnya sama dengan yang di atas, yaitu 30. Terus bisa dilihat di sini. Nah, di sini pembilangnya itu 38, penyebutnya 30. Apabila kalian menemui pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Di sini caranya merubah menjadi pecahan campuran, dibagi saja. 38 dibagi 30. Dapat berapa? Oh, dapat 1. Sisanya 8, jadikan pembilang per 30. Ketemunya 18 per 30. Namun kita bisa lihat pecahan 8 per 30 itu bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau ini 8 dan 30 dibagi dengan bilangan yang sama. Caranya bisa dengan mencari FPB. 8 dan 30 berapa FPB-nya? Kamu cari, ketemu 2. Maka 8 dibagi 2. Ya, terus 30-nya juga dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 30 dibagi 2, 15. Maka ketemu hasil akhirnya 1/4 per 15. Itu untuk penjumlahan biasa ditambah penjumlahan pecahan biasa. Terus selanjutnya di sini ada pecahan biasa ditambah pecahan campuran.
cara yang pertama, di sini ada dua cara ya anak-anak. Kalian bisa menggunakan cara yang mana saja yang menurut kalian lebih mudah. Nah, di sini ada contoh. 2/3 ditambah 1, 1/2. Cara yang pertama, 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/3-nya tetap 2/3 ditambah 1/2 dijadikan pecahan biasa. Caranya dengan 1 dikalikan 2. Berapa? 2. Ditambah dengan angka yang di atas. 1. Berarti tadi 2 tambah 1. 3/2. Jadilah 3/2. Nah, sudah bentuk seperti ini. Ini ya. Nah, setelah itu kita kembali cara yang seperti tadi yang di penjumlahan pecahan biasa tambah pecahan biasa, yaitu kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya. Di sini angka 3 dan angka 2. Maka kita cari KPK-nya dari 3 dan 2. Berapa KPK 3 dan 2? 6. Selanjutnya mengisi pembilangnya. 6 dibagi 3 ketemu 2. 2 kali 2 4, taruh sini. Ya. Terus pembilang yang kedua, 6 dibagi 2 ketemu 3. 3 kali 3 9. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 4 ditambah 9 ketemu 13. 13/6. Dilihat, ini pembilangnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau pembilangnya lebih besar, maka kita jadikan pecahan campuran. Caranya dengan porogapet bisa. 13 dibagi 6. Dapat berapa? Dapat 2. Sisanya 1/6. Inilah hasil akhirnya. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua bisa dengan kita tidak merubah pecahan campuran ini. Jadi pecahan campurannya tetap. Ya, di sini contohnya. 2/3 ditambah 1 ditambah 1/2. Satunya dipisahkan. Ya. Nah, setelah itu 1 ini karena 1 ini bilangan bulat, bukan bilangan pecahan, maka kita taruh depan sendiri. Ini 1. Ditambah 2/3 tambah 1/2. Iya. Ini juga bisa kita beri tanda kurung ya. Nah, ini tanda kurung, ini bisa nih tanda kurung di sini. Nah, kita taruh tanda kurung di sini. Terus kita kasih tutup kurung juga di sini. Nah, ya. Maksudnya biar kita tuh tahu kita pisahkan antara yang bulat dengan yang pecahan. Terus sekarang yang kita perlu kerjakan adalah pecahan biasanya ini. Ya, pecahan biasa ditambah pecahan biasa. Terus dilihat penyebutnya sama apa enggak.
Kalau sama langsung dikerjakan, penjumlahkan saja pembilangnya. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya. Nah, terus kita samakan penyebutnya jadi penyebut 6. Cari pembilangnya. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2 ketemu 4. Terus 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1 ketemunya 3. Terus di sini ada 1 ditambah 4/6 ditambah 3/6. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 4 tambah 3 berapa? 7/6. 1 ini tetap ditulis 1. Ditambah 7/6 ini. Dilihat pembilangnya lebih besar ya, maka kita jadikan pecahan campuran. 7 bagi 6 dapat berapa? Dapat 1. Sisanya 1/6. Maka yang bulat ini 1 ditambah 1 ditulis 2. Pecahannya ditulis di belakangnya. Tuh. Ya. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini yang belum Bu Guru berikan. Ya, ini adalah materi hari Senin. Tapi alangkah baiknya Bu Guru jelaskan hari ini. Jadi besok hari Senin, kamu tinggal mengulang saja materi dari Bu Guru. Bisa diulang lagi, terus kemudian Bu Guru kasih soal, kamu sudah paham. Ya, ada contoh di sini 2, 2/5 ditambah 1, 2/3. Nah, cara yang pertama yaitu dengan mengelompokkan pecahan biasa. Ya, nah di sini 2, 2/5 kita pisahkan. Berarti 2 ditambah 2/5. Ditambah 1. 2/3 dipisahkan jadi 1 ditambah 2/3. Selanjutnya pecahan dikumpulkan jadi dengan pecahan. Yang bulat dikumpulkan dengan yang bulat. 2 tambah 1 ditambah 2/5 ditambah 2/3. Kita kumpulkan. Ya, kalau sudah dikumpulkan kita kasih tanda kurung. Kasih tanda kurung ya. Masing-masing dikasih tanda kurung sehingga memisahkan antara yang pecahan dengan yang bulat. Ya. Terus kalau sudah seperti itu, tinggal 2 tambah 1. Sini ya, lanjutnya ya. 2 tambah 1 berapa? 3. Ya, terus ditambah dalam kurung 2/5 ditambah 2/3. Kita samakan penyebutnya. Penyebut berapa ya? Berapa? Berapa? Penyebut berapa? 5 dan 3?
15. Iya, betul. Jadikan 15. Sekarang coba pembilang yang pertama diisi berapa? 2/5 jadi berapa per 15? Berapa? Dikalikan 3, Bu. Ya, kalikan 3 jadi ketemu 6. 6, betul. Terus pembilang yang kedua jadi berapa? Kalikan 5. Kali 5, jadinya 2 kali 5? 10. Oh, betul. Terus selanjutnya 3 ditambah berapa? Ini kan pembilangnya, penyebutnya sudah sama ya. Tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 6 tambah 10 berapa? 16. Betul, 16 per 15. 16 per 15. Pembilangnya lebih besar. Jadi kita buat menjadi pecahan campuran. Jadi berapa? 1 per 15. Hasil akhirnya berapa? 1, Bu. Hasil akhirnya berapa? 4. 1 per 15. Begitu ya. Ini cara yang paling mudah menurut Bu Guru. Dengan cara mengelompokkan. Jadi besok kalau hari Senin, Bu Guru berikan tugas penjumlahan campuran, pecahan campuran dengan pecahan campuran, kalian bisa pakai cara ini ya. Yaitu dikelompokkan yang bulat ini, kemudian kerjakan yang bulat-bulat, yang pecahan dengan yang pecahan. Seperti itu, ada pertanyaan? Sebelum Bu Guru akhiri? Kita. Sudah paham semua? Sudah. Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Kalau begitu, sudah jam 11 ya. Ini kiranya Bu Guru cukupkan saja. Untuk tematiknya, Bu Guru belum jadi menyampaikan hari ini karena sudah terlalu siang. Kita bisa lanjutkan hari besok lagi. Oke, kalau begitu dari Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Oh ya, pengumuman. Hari Jumat, anak-anak silahkan bisa mengambil buku LKS dan buku paket atau pegangan siswa di sekolah. Kalian bisa ke sekolah mulai dari jam 9 saja ya. Dari jam 9 sampai dengan jam 10. Saat ke sekolah, silahkan membawa tas kresek atau tas apapun yang kalian punya untuk membawa buku. Dan kalian dari rumah membawa ballpoint sendiri. Yang ngambil boleh kalian, boleh juga orang tua. Ya, ketemu Bu Guru di ruang perpustakaan. Begitu ya. Terus untuk pengumuman juga, LKS itu kan dibayar oleh siswa ya. Nah, untuk harganya itu untuk tematik harganya adalah 12.000.
Jadi besok kalian akan menerima buku LKS tematik 5 buah. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Masing-masing 12.000. Terus kemudian LKS Matematika, LKS PJOK, LKS Agama, LKS Bahasa Jawa, dan LKS Budaya Banyumasan. Nah, untuk LKS Mapel ini masing-masing harganya Rp10.000. Banyumas dan Bahasa Jawa Rp12.000 ya. Nanti Bu Guru akan bagikan daftar harga LKS-nya ya. Kalian bisa langsung bayar besok atau boleh nyicil juga mulai dengan besok saat penerimaan, atau mungkin menunggu kalau sudah menerima PIP juga boleh. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Rizky, Bu. Ya, Rizky silakan. Kalau ruangan perpustakaan itu di bagian depan atau belakang, Bu? Ruang perpustakaannya tidak tahu ya. Ruang perpustakaannya itu yang bagian sebelah utara, yang urutannya PAUD. Ya, Rizky? Ya, Bu. Sudah tahu ya? Ya. Terus kalau anak-anak yang rumahnya itu sebelah barat jalan besar, itu akses masuknya hanya bisa melalui jalan Bima ya. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian misalnya itu untuk mengantar. Ya, besok akan Bu Guru tunggu dimulai dari jam 9 sampai jam 12 secara bergantian antri ya. Tetap jaga jarak, jangan lupa tetap prokes. Besok pakailah masker, kalau bisa pakai maskernya double, masker medis di dalam, masker kain di luar. Ya, apabila ada dari kalian yang sedang menjalani isolasi mandiri, silahkan bisa mengambilnya kalau sudah selesai melaksanakan isolasi mandiri. Jadi kalian tidak melanggar prokes, Bu Guru aman, teman-teman yang lain pun juga aman. Begitu ya, yang sedang isoman semoga cepat sehat dan semoga bisa segera beraktivitas kembali. Ya, ini Rizky pertanyaannya masuk. Maaf Bu Guru, lewat pintunya lewat pintu depan atau belakang? Kalau ke perpustakaan itu tidak melalui pintu sekolah ya, karena perpustakaan itu berada di luar area sekolah. Urutannya PAUD itu loh, perpustakaan. Ya, Rizky? Ya, Bu Guru. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Ya. Sudah. Terima kasih dari Bu Guru. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba dinyalakan semua kameranya, Bu Guru mau ngefoto nih.